Assalamualaikum, halo Mam, selamat sore. Senang sekali dapat lagi kesempatan untuk ketemu dengan Mam secara virtual di Instagram Live Teman Bumil. Apa kabar Mam semua? Semoga selalu sehat, baik yang lagi promil, lagi hamil maupun yang sudah melahirkan dan lagi menggendong si kecil sore ini. Senang sekali Mams, kalau misalnya sore kemarin udah bahas lebih lanjut tentang promil dengan teknik reproduksi berbantu, sore ini yuk kita bahas dan bergeser sedikit topiknya nih ke nutrisi. Nutrisi terbaik di awal kehidupan untuk si kecil dan Mams nih. Oke, lebih tepatnya adalah nutrisi terbaik untuk tumbuh kembang anak di awal kehidupan. Nah, kalau misalnya ngomongin soal pertumbuhan dan perkembangan si kecil kan memang nggak jauh dari tiga pilar nih, Mams. Pertama nutrisi, kedua stimulasi, dan yang ketiga imunisasi. Nah, nutrisi ini nih jadi pilar pertama. Karena gimana si kecil mau tumbuh dan berkembang dengan baik nih kalau nutrisinya nggak cukup atau tidak seimbang. Nah, pas banget sore ini ada Dokter Frida Handayani, dokter spesialis anak yang dengan senang hati menjelaskan lebih lanjut nutrisi terbaik untuk tumbuh kembang anak di awal kehidupan, juga membuka kolom komentar untuk menampung pertanyaan mau seputar topik kita sore ini, yaitu nutrisi terbaik apa sih yang diberikan untuk si kecil. Nah, tapi jangan salah, jangan kira topik sore ini hanya untuk para moms yang sudah melahirkan ya. Karena untuk moms yang moms yang lagi hamil pun bisa ikutan karena seperti yang moms tahu, nutrisi si kecil itu dimulai dari di dalam rahim. Jadi untuk moms juga perlu nih memperhatikan nutrisinya, asupannya bagaimana supaya nanti si kecil terlahir sehat dan sempurna. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat apakah dokter sudah hadir di sini. Oke, sepertinya belum. Jadi masih punya kesempatan untuk ngobrol sama Mams. Oke, suaranya kurang keras nih katanya. Oke, saya coba perbaiki nih. Sebelumnya pengen nanya juga nih, para Mams sudah jadi pengguna aplikasi Teman Bumil dengan versi terbaru nggak? Karena kan di tanggal 10 Agustus kemarin, Teman Bumil baru saja meluncurkan versi terbaru dengan fitur-fitur terbaru di aplikasi Teman Bumil. Nah, Mams gimana nih? Sudahkah update? Apakah sudah juga mencoba sendiri perubahan apa sih yang terbaru di Teman Bumil? Jadinya seperti apa sih Teman Bumil? Nah, siapa nih yang udah cobain? Dan ceritain dong, gimana sih menurut Mams? Apakah lebih lengkap? Apakah lebih menarik, lebih modern, atau mungkin ada masukan lain? Gitu. Sambil menunggu, pertanyaan Mams sudah boleh ditaruh di kolom komentar. Jadi biar bisa langsung nanti dibacakan begitu dokter sudah terhubung dengan kita. Oke, kita lihat dokter Frida sepertinya sudah hadir di sini. Kita langsung tanya-tanya dokter ya. Sebenarnya nutrisi terbaik untuk anak itu apa sih? Dan haruskah dimulai dari masa kehamilan? Langsung Mam, kita gabung sini. Halo dokter, selamat sore dokter. Halo Mbak Ira, selamat sore. Selamat Iya, sore Mam semuanya. terima kasih dokter sebelumnya sudah mau meluangkan waktu, menyempatkan waktu mungkin di tengah jadwal praktek ya dok untuk ngobrol-ngobrol di sini dok. Iya, sama-sama Mbak Ira. Terima kasih banyak. Saya juga terima kasih kepada teman Bumil dan Mam semua yang sudah invite saya untuk join IG Live sore ini. Oke dokter, ini kan topiknya sebenarnya luas banget nih dok karena bisa diikuti Iya, oleh ibu yang hamil maupun yang sudah melahirkan dan lagi menyusui ataupun sedang lagi nyoba sesuatu untuk MPASI si kecil. Nah, ada yang mau iya. disampaikan dulu nggak dok sebelum kita mulai tanya jawab sama para moms? Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Frida Handayani, saya dokter spesialis anak, konsultan gastrohepatologi. Pada sore hari ini kita akan berbahas mengenai nutrisi terbaik bagi anak di awal kehidupan. Ya, Nah, seperti Mbak Ira dan Mam semua ketahui, kalau di awal kehidupan kan uh, mulai dari janin ya, bahkan ibu-ibu yang baru menikah hmm, misalnya ya, mempersiapkan untuk akan hamil, itu sebenarnya juga udah mesti memperhatikan nutrisi yang penting. Nomor ya, satu, uh, folat Mbak, vitamin ya, B19 atau folat. oke. Itu sangat penting diasup oleh bunda-bunda, calon bunda ya, yang akan mempersiapkan kehamilan. Nah, diminumnya juga harus 1 bulan sebelum rencana hamil, minimal Ya, 1 bulan sebelum rencana hamil. Kalau misalnya mau 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, nggak apa-apa, terserah. hmm, Tapi minimal 1 bulan sebelum rencana kehamilan itu sudah
minum suplemen asam folat Mm-mm. atau makan makanan yang banyak mengandung asam folat ya seperti Mm. hati, kacang-kacangan dan sebagainya. Apa gunanya? Supaya pembentukan gen DNA dan RNA bayi itu sempurna. Kita harapkan ya sempurna baik. Iya. Yang kedua, tidak terjadi kecacatan cacat bawaan lahir seperti apa spina bifida yang kita bilang ada benjolan di tulang belakangnya Iya. atau tidak terbentuknya struktur otak dengan baik karena folat ini sangat penting untuk mencegah tidak terjadinya kecacatan pada tabung saraf. Seperti Mbak Oke. Ira ketahui, tabung saraf itu yang pertama kali terbentuk pada saat kehamilan, Oh, awal kehamilan, Mbak. Jadi iya, 3 minggu pertama itu tabung saraf sebagai otak, cikal bakal otak dan tulang belakang bayi terbentuk di 3 minggu pertama. Jadi asam folat harus Hmm. diminum 1 bulan sebelum hamil sampai minimal 3 bulan pada saat hamil, trimester Hmm. pertama. Iya, iya, iya. Makanya Iya, kadang Mbak. kalau suka kecolongan hamil, ternyata udah nggak tahu hamil, takutnya itu Ya, ya dok. Makanya harus disiapin dari sebelum tahu hamil, mendingan langsung aja dikonsumsi asam folatin yang paling penting dulu ya dok ya. benar. Yang kedua, zat besi, Mbak Ira. Zat Oke, besi ini oke. juga kan kita ketahui sebagai pembentuk sel darah merah. Sel Ya. darah merah itu sebagai pengangkut oksigen. Jadi untuk membangun sel tubuh ibu, membangun sel tubuh janin, membawa oksigen yang baik. Dan juga zat besi ini dalam penelitian sangat membantu perkembangan otak dan IQ anak. Jadi kalau Oke. kita mau anak kita cerdas, lebih baik ibunya cek darah dulu misalnya. Hmm. Hemoglobinnya itu zat besinya sudah cukup apa belum? Kalau belum, ya kita ibu mengasup banyak makanan yang mengandung zat besi atau bila tidak mencukupi ditambah dengan suplementasi zat besi. Dan satu lagi, zat besi itu sudah terbukti mencegah supaya bayinya tidak lahir dengan berat badan lahir rendah dan tidak lahir Hmm. prematur. Jadi Oke, supaya oke. bayinya juga besar ya di dalam Hmm. rahim gitu. Keluarnya tuh nggak apa cukup bulan, tidak Iya. prematur dan berat badannya bagus. Oke, jadi yang seperti doa-doa para ibu ya dok, terlahir sehat dan Iya, sempurna, udah itu ya dok ya. iya betul sekali. Oke, nah ini kan pengen tahu nih sebenarnya dari awal hamil pun itu sebenarnya adalah investasi kita untuk si kecil nih dok. Tapi Iya, apa aja sih kalau misalnya hamil nutrisi yang harus diasup kan kadang-kadang dapat masukan sana sini harus makan ini itu sebenarnya apa tapi yang penting dok harus diasup. ya. Yang pertama, tentu saja karbohidrat juga penting sebagai sumber energi Iya. untuk apa sebagai sumber tenaga bagi ibu dan janin. Yang kedua yang penting juga adalah protein. Protein Oke. itu adalah zat pembangun atau building block otot ya bagi janin. Protein itu untuk ibu hamil dibutuhkan bisa sekitar uh, 200 gram. Misalnya kita makan daging gitu ya, sekitar 200 gram daging per hari. Jadi cukup tinggi ya kebutuhan proteinnya. Iya. Lalu yang ketiga, tentu kita membutuhkan lemak. Tapi ingat, lemaknya harus lemak sehat. Nah, Iya. pertanyaannya, lemak sehat tuh apa aja sih gitu ya? Iya. Lemak sehat bisa kita dapat dari protein hewan, tapi yang dagingnya saja, bukan malah lemaknya atau gajinya yang kita makan ya, Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian kita bisa dapatkan juga dari kacang-kacangan dan dari apa protein dari lemak lainnya tuh seperti daging, kacang-kacangan itu semua mengandung lemak. Dan Iya. lemak yang baik adalah lemak yang tidak jenuh, uh, dia ganda, rantai ganda. Mm-mm. Misalnya kacang, sorry, misalnya minyak zaitun, terus minyak canola, kemudian Mm-mm. kacang-kacangan, kacang apa almond gitu, semuanya juga mengandung lemak yang baik untuk pertumbuhan janin. Nah, Iya. setelah selain karbo, protein, lemak, tentu saja ibu membutuhkan vitamin. Vitamin Mm-mm. itu yang perlu untuk daya tahan tubuh, apalagi masa pandemi seperti ini, adalah vitamin A, C, dan E. Sumbernya dari sayur dan buah-buahan. Juga vitamin D. Vitamin D ya, saat ini dari penelitian sudah terbukti bisa meningkatkan daya tahan tubuh manusia terhadap infeksi virus corona. Dan yang Oke. terakhir juga kalsium. Kalsium itu juga Mm-mm. sangat esensial diasup oleh ibu hamil karena kalsium itu membentuk tulang dan gigi
pada janin dan juga membantu mencegah kontraksi otot supaya ibunya tidak lahir tidak lahir kurang bulan gitu. Iya, iya. Oh, dan itu biasanya semua terangkum dalam vitamin prenatal ya, Dok ya? Vitamin prenatal memang perlu karena Mm-mm. mengingat begitu tingginya kebutuhan Iya, iya. ibu hamil terhadap zat-zat yang tadi saya sebutkan, tidak mungkin ya semuanya Iya. kayaknya dimakan dari Mm-mm. makanan saja. Jadi suplementasi itu penting untuk ibu Mm-mm. hamil. Namun Oh, kita juga nggak bisa sembarangan gitu minum vitamin. Kadang udah bisa minum 3 macam vitamin sehari. Nah, hati-hati juga karena kelebihan vitamin itu juga ada efek samping yang membahayakan. Semuanya kalau mm. menurut saya lebih baik diskusikan dengan dokter kebidanan masing-masing. Kalau perlu cek kadarnya, misalnya cek kadar HB, cek kadar vitamin D dalam darah, itu semua bisa dicek supaya nggak Oke. kelebihan. Iya, benar-benar. Jadi jangan cuma asal nanya vitamin apa yang bagus, tapi cek dulu nih di tubuh kita sebenarnya apa yang kurang dan apa yang sudah tercukupi ya, Dok ya, biar nggak kelebihan. Betul sekali. Oh, oke, itu tuh yang sering kedengeran, kan orang pasti nanya vitamin apa yang bagus, tapi belum pernah nanya tes apa ya yang harus dilakukan sebelum membeli atau memilih vitamin ya, Dok ya. Iya, betul Mbak Ira. Oh, oke, dokter, ini udah mulai banyak pertanyaan masuk dari para moms, mungkin kita langsung jawab-jawab aja nih, Dok ya. Boleh? Oke, pertama dari Mams Yuli, Dok, saya baru melahirkan 1 minggu, ASI saya masih belum banyak yang keluar. Kalau dipompa biasanya maksimal 30 mili. Jadi dibantu dengan sufor untuk anak. Apakah bisa dikatakan nutrisi tersebut cukup, Dok? Ya, jadi sebenarnya kita perlu data berat badan bayi Iya, saat iya, lahir berapa. Jadi kalau iya. misalnya taruhlah anak Bunda Yuli lahirnya berat badannya 3 kilo gitu ya. Kalau 3 kilo itu membutuhkan sekitar 300 sampai 450 cc ASI per hari. Nah, Oke. kalau misalnya Ibu Yuli baru keluarnya 30 cc, mungkin 8 kali menyusui itu baru 240 jadinya ya. Jadi masih Iya. kekurangan sekitar 200 cc lagi. Nah, itu Hmm, mungkin bisa dibantu dengan susu formula. Tapi sekali lagi kita sebagai dokter anak iya, selalu menggalakkan ASI. Jadi jangan iya, buru-buru putus asa ya, karena umurnya kan baru 1 minggu, jadi iya, kesempatan Bunda Yuli untuk mengejar banyaknya ASI ini masih panjang, jadi jangan buru-buru iya, kasih susu formula, karena iya, makin sering Bu Yuli itu berusaha menyusui, skin to skin contact dengan bayi, dan makin sering bayinya tuh nyusuk ya, jadi merangsang puting ibu, makin banyak justru iya, ASI yang akan keluar. Jadi jangan menyerah, ASI iya. itu nomor satu. Iya, benar. Jadi mungkin kalau baru seminggu karena masih mungkin adaptasi dua-duanya, jadi masih bisa dikejar ya, Dok. Ini bukan tandanya asinya kurang atau produksinya tidak lancar ya, Dok ya. Iya banget, karena memang seminggu tuh sekitar 30 Hmm, sampai 60 cc keluarnya sekali iya. menyusui. Oh, oke. Nah, ini juga mungkin diingatkan dulu untuk para moms yang mau tanya-tanya, jangan lupa disertakan juga dengan kondisi si kecil atau kondisi mom seperti berat badan, usia kehamilan, dan juga mungkin diagnosis dokter terakhir. Jadi, dokter Frida di sini jelasin lebih enak ya, Dok ya. Kebayang gitu kondisi seperti apa. Iya, Oke, dan selanjutnya nih mungkin pertanyaannya, Dok. oke. Apa, Dok? Mau dilanjutin dulu? Oh, Kenapa, Dok? enggak, untuk Bu Yuli tipsnya Iya, pertama jangan stres. Jadi kalau iya. stres bisa menurunkan produksi ASI. Yang kedua, Oke. mohon bantuan suami maupun keluarga supaya ibu Iya. juga fokus di belajar menyusui. Dan jadi kita Oke. tahu habis menyusui capek banget. Terus yang ketiga, ibu harus ekstra minum sampai 2,5 liter per hari. Setelah Oke. itu makan makanan bergizi. Mungkin nantinya kita akan diskusikan mengenai makanan apa sih yang dibutuhkan oleh ibu menyusui. Karena kebutuhan ibu menyusui itu kalorinya meningkat banget loh Mbak Ira. Oh, Bisa, gitu. bisa kita butuh ekstra asupan tuh sampai 400 sampai 500 kalori per Hmm. hari Dan selama itu menyusui. melebihi ibu hamil ya, Dok. Sebenarnya lebih tinggi waktu saat menyusui ya, Dok ya. Benar. Oke. Nah, ini kan tadi berhubungan dengan pertanyaan tadi Mams Yuli, dia soal ASINya kurang apa tidak di usia anak 1 minggu. Ada juga yang Ya. pengen nanya, sebenarnya ada tanda-tanda nggak sih kalau bisa di minggu pertama si kecil ternyata kekurangan ASI itu apa yang harus diperhatiin, Dok, sebenarnya? Baik, jadi seperti kita ketahui, pada minggu pertama bayi baru lahir juga terjadi penurunan berat badan sebanyak 7-10%, di mana hal itu merupakan sesuatu yang normal.
karena bayi tersebut sudah mengeluarkan mekonium ya, tinja yang pertama yang pekat banget itu. Iya. Terus yang kedua dia memakai lemak tubuhnya untuk menjaga kehangatan tubuh, menjaga suhu tubuhnya. Lalu yang ketiga juga mengeluarkan air seni sehingga berat badannya memang normal, turun sampai Iya. 7% sampai 10%. Nggak usah khawatir. Karena pada mulai minggu kedua mulai naik lagi berat Iya. badannya. Insya Allah dengan ASI-nya yang makin banyak dan berat badannya mulai naik lagi. Nah, tanda-tandanya apa sih anaknya cukup ASI? Yang pertama, kalau habis disusui, anaknya langsung tertidur pulas. Gitu. Oke. Yang kedua, buang air kecilnya. Kita harus pantau, walaupun memakai pampers, misalnya kita lihat apakah pampersnya bisa basah nggak ya sampai 6 kali sehari. Jadi kalau tandanya ASI-nya cukup, berarti pampersnya itu bisa ganti atau dia pipis minimal 6 kali sehari. Oke. Itu tanda-tandanya. Dan setelah minggu pertama, mulai naik berat badannya minimal 20 sampai 25 gram per hari kenaikan berat badan Hmm. bayi. Iya, iya. Jadi sebenarnya tanda-tanda dasar itu yang bisa dijadiin patokan. Ini sebenarnya si kecil harus dikejar dulu asinya atau sebenarnya masih bisa normal ya dok ya. Iya. Oke, selanjutnya dok mau tanya pertanyaan dari Mams Ani. Dok mau nanya lagi dong, kalau hamil trimester pertama itu apakah berbeda makanannya dan apa yang baik sebenarnya? Baik, pertanyaannya bagus banget ya Mam Ani ya. Jadi kalau lagi hamil trimester pertama itu, kalau biasanya kita membutuhkan 1.800 kalori ya perempuan ya, Ya. nggak hamil gitu. Kalau hamil anaknya satu, hamil tunggal, itu butuh tambahan 300 kalori. Oke. Jadi 300 kalori itu contohnya bisa didapat dari mana sih gitu ya? Bisa didapat dari misalnya tambahan semangkuk oatmeal yang 250 cc mangkuknya itu oatmeal plus 2 gelas susu misalnya, itu contoh 300 kalori seperti itu. Terus kemudian um, apa sih yang bagus gitu ya? Pertama karbo tetap, tapi karbo jangan banyak-banyak, secukupnya Ya. aja. Yang kedua, protein harus tinggi, Moms. Jadi kebutuhan protein pada ibu hamil tuh memang tinggi sekali. Kalau di dalam angka kecukupan gizi dikatakan bahwa kebutuhan protein itu bisa mencapai dan 80 gram per hari. Jadi kalau misalnya kita hamil umur 29 tahun gitu ya. Ya. 29 tahun tuh membutuhkan 56 gram protein gitu. Oke. Kalau kita hamil, kita tuh membutuhkan tambahan 20 gram lagi. Jadi sekitar Hmm. 75 gram per hari. Oke. Nah, terus Bu Ani bingung deh, 75 gram protein per hari tuh kira-kira seberapa banyak ya gitu Iya, ya. iya. Kalau bisa kita analogikan, 75 gram protein per hari itu setara dengan 300 gram daging ayam utuh tanpa lemak Oke. gitu. Jadi 300 gram itu buat Bu Ani memang satu Iya. harian. Cuman kalau tentu saja kan kita nggak mungkin makan ayam terus ya. Kalau memang Ibu Ani kepengen tahu 75 gram protein sehari saya tuh butuhnya, makanannya tuh sumbernya dari apa saja, ya bisa dari daging ayam, sapi, kacang-kacangan, dari bahkan sayur-sayuran juga ada proteinnya kayak brokoli cuman sedikit, tahu Iya. tempe, um, apa minyak-minyak lainnya gitu. Tapi tentu saja ini harus berdiskusi dengan dokter, sebab kita sendiri juga udah punya tabelnya semuanya dan berapa banyak yang harus Hmm. dimakan. Cuman kan nggak mungkin semuanya diinget ya Mbak Ira ya. Iya, iya, iya Jadi benar. kita bisa bilang, oh ibu perlu 100 gram daging ayam per hari plus 100 gram sapi plus 50 gram udang gitu. Jadi ibu bisa bikin variasi makanannya sendiri. Tapi memang Hmm. kebutuhannya itu total 75 gram protein sehari, yang sebenarnya itu memang tinggi. Tapi protein itu Hmm. sangat baik buat badan ototnya bayi gitu dah ya. Oke, Terus iya, yang iya. ketiga lemak, lemak juga lemak sehat ya Bu. Jangan bisa kata dokter harus tambah 300 kalori gitu ya. Jadi saya beli martabak manis misalnya gitu ya. Iya. Jangan, sebab kalori memang dari lemak nggak sehat kan juga berbahaya untuk ibu, menyebabkan obesitas Iya. bagi ibu dan bagi bayinya juga. Jadi harus lemak sehat, misalnya dari dada ayam tanpa lemak, daging sapi tanpa lemak, kacang-kacangan, tahu tempe, terus kemudian lemak sehat lainnya tuh seperti minyak kacang almond, kacang hijau seperti itu,
Terus lemak lainnya juga yang bagus itu adalah dari minyak zaitun dan minyak Hmm. canola. Mm-mm. Jadi minyak zaitun biasanya kita tambahkan sebagai salad misalnya ya, sebagai dressing Mm. salad atau minyak canola untuk menggoreng. Itu Oke. yang paling sehat, olive oil dan canola. Jadi mungkin jangan terlena sama tambahan kalori 300 kilokalori gitu. Padahal itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya dok ya. Dan harus Iya, dipilih-pilih juga nih biar tambahan kalorinya memang bisa seimbang dan cukup untuk kebutuhan dua orang nih antara ibu dan janinnya. Oke dok, ini ada juga yang nanya nih. Kalau misalnya lagi hamil muda kan agak susah makan. Itu gimana ya cara memenuhi nutrisinya? Eh, apakah ada kemungkinan janinnya kekurangan nutrisi kalau sampai hamil 4 bulan nggak mau makan dok? iya betul sekali. Jadi memang asupan nutrisi ini pada awal kehamilan itu bisa mencegah anaknya stunting. Iya, iya. Jadi anaknya tuh kalau ibunya pinter, maksudnya apa tahu dengan pasti apa yang harus dimakan dan gizinya cukup, insya Allah anaknya tuh tingginya bagus, nggak pendek Hmm. gitulah ya. Hmm. Nah pertanyaannya kalau lagi hamil muda enak banget susah makan. Nah ini kita harus mengakali dengan bantuan dokter gizi atau dokter kebidanan kandungannya MAMS. Kita Iya. harus bikin makanan yang sedikit porsinya tapi gurih dan padat gizi Oke. gitu. Jadi seperti kita bikin misalnya mashed potato itu kan ada karbonnya, terus kita campur daging sapi, kita campur sayur sedikit, wortel labu gitu ya, terus kita campur minyak zaitun misalnya itu. Jadi dalam satu mangkok kecil gitu kalorinya udah cukup tinggi, misalnya bisa 500 kalori dengan tambahan lemak, tambahan daging segala macam. Jadi makannya nggak usah banyak-banyak, Iya, tapi iya, yang iya. penting sedikit, cuman padat gizinya. Aduh, gizi dan jangan lupa gurihnya itu ya dok, karena sebisa Iya, mungkin juga bisa dinikmati sama ibunya ya dok ya. betul, enak Hmm. pokoknya. Iya, biar jangan sampai trauma makan nih karena disuruh makan tapi ternyata nggak disukai gitu. Oke, selanjutnya dari Iya, Mams Tami, dok, usia bayi saya 4 bulan 3 minggu mengalami sembelit setelah konsumsi zat besi. Dia mengejan dan menangis saat pup. Haruskah di stop dulu konsumsi zat besinya dok? iya. Jadi tergantung sebenarnya dari status zat besi bayinya mams yang umur 4 bulan ini ya. Jadi kalau misalnya dia apa memang rendah sekali, mungkin dosisnya bisa dikurangin. Jangan di Iya, stop dulu. Misalnya dikasih 1 kali sehari 0,3 mili sama DSA-nya. Oh, iya. dikurangin deh 1 kali 0,2 mili gitu. Kalau misalnya belum ada perbaikan, ya boleh di stop dulu sementara sampai konstipasinya membaik. Tapi ingat, ibunya sebagai pemberi ASI eksklusif yang harus mendapat suplementasi zat besi dan memakan makanan yang mengandung tinggi zat besi. Setelah Oke. anaknya udah nggak konstipasi lagi, um, langsung diberikan Hmm. zat besinya. Terus zat besi itu paling baik jika dikombinasikan dengan vitamin C ya Bu, karena Hmm. penyerapan zat besi akan lebih kuat diserapnya oleh tubuh jika bersamaan dengan vitamin C. Dengan vitamin C. Jadi bukan cuma Ya, single nutrisi aja, tapi jangan lupa ada komplementernya itu dok ya. benar. Oke, ini juga banyak nih dok para ibu yang pengen konsultasi nih sekaligus kayak berat badannya sudah cukup atau belum. Salah satunya yang saya bacain mungkin Mam Stefani nih. Dok, Ya, anak saya umur 1 tahun, berat badannya sekarang 7,3 kilo. Dicek saat bulan Juli kemarin dengan berat badan lahir 3,1, tinggi 48. Berat badan yang sekarang ini apakah normal atau perlu vitamin tambahan? Dan kalau misalnya perlu vitamin tambahan, vitamin apa nih yang harus dikasih ke anaknya dengan kondisi seperti ini, dok? baik. Terima kasih Mam Syafani. Jadi dengan berat lahir yang 3,1 sebenarnya diharapkan pada umur 1 tahun tuh anak bunda udah 9 kilo. Oke. Jadi memang perlu kejar catch up growth-nya ya, kejar Ya, pertumbuhan perkembangannya. Nah, apa saja sih yang harus diberikan? Mam Stefani, sebaiknya sih berkonsultasi dengan dokter anak dan dokter gizi juga supaya iya. kebutuhan karbo, protein, lemak, vitamin, mineral gitu ya. Terus ASI atau kalori tambahan itu bisa kita atur semua untuk Mam Stefani. Terus Iya. yang ada di atas 6 bulan biasanya memang membutuhkan suplemen zat besi. Tapi sekali lagi,
biasanya kita sebagai dokter anak juga memeriksa dulu profil zat besi, Iya. hemoglobin pada anak. Kalau memang benar kurang, kita tambahkan segera dengan dosis yang diperlukan sesuai keadaan masing-masing anak. Nah, yang ketiga Iya. perlu memang vitamin C, terus zat besi. Lalu kalau memang ada infeksi, tentu saja harus kita segera obati karena si infeksi ini Iya. juga tubuh itu energinya dipakai untuk melawan infeksi. Jadi gimana dia mau gemuk gitu Iya. kalau ada Iya. Iya. infeksi juga di tubuhnya. Iya, itu yang kadang suka kecolongan ya dok, karena Dan ternyata ada infeksi, iya, dipikirnya anak sehat-sehat aja. Iya, iya. dan sekali lagi yang snack padat gizi itu Mbak Mm-mm. Ira itu juga penting banget loh sebenarnya buat ibu hamil yang susah makan Iya. dan anak-anak yang mau meng-catch up growth gitu. Oke. Iya. Iya, jadi snack padat gizi itu buat anak-anak udah ada protein sehatnya, dagingnya, lemak Mm-mm. sehatnya udah kita tambahin, karbonya di situ. Pokoknya kalau mau cepet gemuk anaknya protein, protein lemak dulu nomor satu dan dua, baru kita atur karbonya. Terus kalau perlu memang disokong dengan PASI ya. Kalau ASINya Mm-mm. memang udah menurun Mm. kualitas ASI. Oke, jadi ini bisa jadi catatan baru nih dok. Jadi pertama adalah protein, lalu lemak, lalu karbo. Karena selama ini mikirnya biar anak gendut dulu nih, karbonya aja dulu banyakin, proteinnya mungkin secimit, nanti lemaknya mungkin Iya. lupa gitu ya dok ya. Iya, Oke, padahal ini jadi protein bisa itu catatan. building blocknya buat muscles, ototnya supaya juga bagus dan otak pinter gitu anak. Oh, oke, jadi semoga Mama Stefani tadi menemukan jawabannya dan jangan lupa konsultasi ke dokter spesialis anak terdekat yang biasa dikunjungi ya dok ya. Ya, betul. Oke, selanjutnya dari Mams Mimi, dok, nutrisi yang baik untuk menambah berat badan bayi ASI usia 2 bulan. Apa aja sih dok? Mungkin Ya, ini juga harus kalau disokong sama ibunya mungkin ya dok ya. ya jadi anak Hmm. 2 bulan memang kalau anaknya memang sehat-sehat, tidak ada anemia, tidak prematur gitu ya. Biasanya sih kita memang belum memberikan suplementasi vitamin atau zat besi misalnya belum diberikan. Tapi kalau memang Iya, anaknya lahirnya prematur, kecil, di bawah 2 kilo, biasanya kita memberikan suplementasi zat besi dari lahir. Tapi iya, kalau anaknya cukup bulan, apalagi berat badan waktu lahir bagus, kita nggak iya. kasih vitamin, justru ibunya yang kita kasih edukasi, ibu sebenarnya harus makan apa saja sih supaya asinya banyak dan berkualitas. Otomatis nanti berat badan bayinya kan akan naik dengan baik juga. Oh, oke. Jadi mungkin tadi Mams jangan lupa nih catatan dari Dokter Frida adalah diutamakan itu lemak, kalorinya, lemaknya dan karbohidratnya itu ya dok. Protein, Protein, ya. lemak dan karbohidrat. Hampir lupa dok. Terima kasih udah Ya. dikoreksi. Ini selanjutnya Jangan dok lupa dari minum air putih yang banyak, esensial banget biar asinya banyak. ya. Nah itu dia tuh. Kadang suka lupa karena kan mungkin hektik nih jadwal menyusui dan diantaranya mungkin sudah banyak yang kegiatan. Ini Ya. selanjutnya dok dari Mams Nita. Dok, anak saya 4 bulan di BF biasanya hanya 5 menit. Setelah itu menolak. Saya berdirikan selalu sendawa, kenaikan BB-nya minim. Apakah ada masalah di perutnya? Karena selalu sendawa padahal sudah 4 bulan. Ya, jadi memang Bu Mita ya namanya ya. Jadi 4 bulan ini udah direct breastfeeding. Nah, kita mesti perhatikan 4 bulan itu kan dia sebenarnya indera penglihatan sama indera pendengarannya itu udah berkembang cukup baik Iya. ya. Sehingga kalau banyak distraksi, dia juga jadi nggak fokus nyusuinnya gitu. Jadi dia bisa kalau ada suara-suara mungkin kakak-kakaknya pada datang dia jadi langsung nggak mau nyusul lagi. Terus Iya. ada terang cahaya dia juga males atau suara-suara yang nggak enak gitu ya. Jadi Iya. memang kita sebagai bunda harus memperhatikan anak kita nih seneng nyusuin dalam keadaan apa ya. Masing-masing anak bawaannya kan beda-beda Mbak Ira. Jadi ada yang Iya. seneng tuh di tempat gelap dan sepi. Baru dia nyusuinnya kayaknya bisa 10 menit, 15 menit. Tapi ada juga yang di tempat keramaian dia nyusuin santai aja gitu. Asal ditutupin Iya. ya dengan penutupnya. Jadi kita mesti lihat kalau dia memang nggak nyaman gitu di tempat yang ramai atau tempat terang gitu berisik atau ada suara HP segala macam gitu. Ya memang kita harus benar-benar fokus. Apalagi kalau 4 bulan pertama itu memang waktunya bunda untuk belajar menyusui dengan baik. Jadi nggak boleh ada TV, HP, orang ngobrol, kakaknya misalnya kayak gitu. Pokoknya harus fokus bener deh sama bayinya. Nah, Iya. kalau udah disendawakan, sering sendawa itu kan memang berarti banyak gas di dalam Iya. ususnya, dalam saluran cernanya. Pertama, perhatikan makanannya moms.
jangan terlalu banyak makan dairy products atau Oke. makanan-makanan yang mengandung laktosa tinggi. Seperti susu sapi, keju, mayones, cream cheese, garlic cheese bread, semua deh Iya. yang Itu yang yang enak-enak tuh cream. dok ya. Creamy soalnya. Oke. Betul, kopi susu misalnya. Ya Iya, itu iya, iya. bisa membuat gerakan pergerakan usus bayi itu menjadi lebih lambat, terus kemudian juga produksi gas di dalam usus bayi juga ini, dan kalau bayinya tendensi gumoh gitu ya atau muntah gitu malah lebih sering gitu pada Iya. anak-anak yang ibunya lebih banyak makan dairy products. Bukannya berarti nggak boleh ya Mbak, sebab dairy Iya. products itu kan sumber kalsium yang baik, Iya. namun dibatasi secukupnya Iya. aja. Iya. Dan kalau misalnya dilihat reaksi anak seperti ini, ya memang mungkin harus diminimalisasi ya dok ya. Ya, Iya, oke. Selanjutnya dari Mams Zahi, Mams Fitri. Dok, anak saya lahir dengan berat 2 kilo. Kemarin saya timbang beratnya 3,1 saat umurnya 46 hari. Apakah itu termasuk masih kurang? Dan kalau misalnya masih kurang, gimana cara membantu menaikkan berat badannya? Ini mungkin juga pertanyaan untuk para mams yang banyak yang ngalamin berat badan anak kurang di saat berat badan lahirnya mungkin juga rendah, dok. baik. Terima kasih Mam Fitri pertanyaannya. Jadi kenaikan berat badannya 1,1 kilo dalam waktu 45 hari. Sebenarnya masih oke. Jadi minimal Oke. itu kan penaikan berat badan 750 gram per hari ya. Iya, Kalau dihitung nih masih pas-pasan nih Bu Fitri. masih Naiknya pas-pasan. satu kok ya, maksudnya bukan pas-pasan, pas. Masih masih pas. Masih Masih normal oke. pasti. Masih. Soalnya kalau udah Kalau dengar dibilang pas-pasan pas-pasan kayak waduh, langsung degup-degup nih, Dok. terancam. Iya, iya, iya. Sebenarnya masih masih oke kok. Iya. Jadi jangan khawatir. 1,1 kilo untuk 45 hari itu masih oke banget. Iya. Gimana cara menaikkannya? Ya moms mesti lebih banyak istirahat, lebih banyak minum, makanan bergizi, proteinnya, lemaknya, karbonya semua diatur, lebih banyak bonding dengan babynya supaya makin berlimpah lagi ASI. Oke. Nah, ini kan juga banyak pertanyaan, Dok. Ini vitamin waktu hamil masih tersisa. Apakah masih bisa dilanjutkan pada saat menyusui untuk memperkaya ASI-nya, Dok? Bisa sebenarnya. Bisa ya? Tapi ingat ya, biasanya vitamin pada saat hamil itu tinggi folat dan zat besi serta kalsium, Mbak. Oke. Biasanya tuh lebih tinggi daripada vitamin yang biasa kita konsumsi kalau kita lagi nggak hamil. Jadi dia Iya. lebih tinggi. Sebaiknya sih 3 bulan pertama pas menyusui masih boleh minum Oke. Oke. vitamin pas saat hamil. Tapi setelah itu juga harus hati-hati, jangan terlalu banyak mengkonsumsi suplemen gitu ya. Kita Oke. perhatikan makan, dan makan suplemen juga harus hati-hati. Lebih baik sih konsultasi dengan dokter masing-masing. Oke, nah ini masih soal nutrisi kehamilan, Dok, karena masih banyak moms nih sebenarnya yang bingung. Susu hamil sama vitamin mana dulu yang didahuluin, terus kalau misalnya nggak bisa minum susu hamil, apakah kehamilannya terancam dan jadinya nggak baik-baik aja? Nah ini mungkin perlu diluruskan nih, Dok. Ini gimana, Dok? Iya, betul. Jadi sebenarnya susu hamil itu perlu-perlu enggak gitu ya, Mbak ya. Maksudnya kalau ibunya enggak mual, makannya juga pinter, terus pengetahuan ibu mengenai gizi yang penting selama hamil ibunya juga dapet, terus diskusi dengan dokter kebidanannya juga oke, jadi semua tercukupi. Yang penting tuh ada suplemen itu misalnya folat, zat besi, dan kalsium, itu Iya, cukup. Terus kalau ibunya suka minum susu ya boleh, silahkan minum iya. susu 1 gelas per hari misalnya, atau 2 gelas susu per hari itu udah maksimal ya buat ibu hamil. Namun kalau misalnya pertanyaan tadi, perlu nggak, apa pertanyaan tadi Mbak? Perlu minum susu atau Sebenarnya gimana? kalau misalnya nggak bisa minum susu hamil, apakah kehamilan nanti terancam atau cukup dengan Oh, vitamin atau harus gimana? Harus pilih salah satu atau dua-duanya, Dok? belum tentu. Jadi kalau ibu nggak suka minum susu hamil ya nggak apa-apa, asal Iya, ibu makannya bagus iya, iya, dan benar. komposisinya berimbang plus vitamin. Jadi nah habis itu dihitung-hitung, nanti ibu ke dokter gizi boleh, nanti dihitung udah minum ini aja, udah makan ini aja, udah cukup belum ya buat saya selama hamil, ada nanti. Jadi belum tentu perlu sih sebenarnya susu. Belum tentu perlu. Dan kalau misalnya memang nggak Hmm. bisa masuk susu, ya jangan dipaksain. Nanti malah mengurangi asupan Iya, yang harusnya diperluin ya, Dok ya.
Betul, tapi kalau kita nggak bisa makan banyak dan kita cuma bisa minum cairan, misalnya susu atau yang snack padat gizi yang sedikit-sedikit itu, ya malah itu dibutuhkan gitu loh, Iya, supaya iya. asupan nutrisinya bagus. Oke, jadi dilihat dulu kondisi mams gimana. Jangan sampai kayak menyamakan semua nih karena nggak bisa minum susu hamil. Wah, jangan-jangan nggak sehat nih hamilnya sama yang di itu gitu mungkin ya, Mam. Ya, Oke, dok, ini masih dari banyak faktor Mam, yang lain. masih banyak faktor yang lain ya. Oke. Ya. Dok, pertanyaan dari Mam Serani, dok, apakah kelebihan asam folat saat hamil bisa berdampak pada anak seperti anak autisme? Nah, ini gimana, dok? Oh ya, sampai sekarang sih belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa kelebihan asam folat itu bisa menyebabkan autisme, Mamrani. Tapi ya sekali lagi, segala sesuatu yang berlebihan kan nggak baik ya, apapun Iya, itu gitu. Jadi di literatur sudah ditetapkan kalau ibu hamil membutuhkan sekitar 500 mikrogram asam folat per hari, didapat iya. dari suplemen dan makanan. Jadi kalau ibu merasa udah dapat makanan cukup, suplemennya juga udah sekali sehari cukup, ya jangan ditambah lagi gitu. Akibatnya Iya. kan jadi berlebihan. Tapi belum ada sih evidence-nya yang bilang kalau kelebihan asam folat itu menyebabkan autis. Nah, pertanyaannya agak mirip nih, dok, dari Mams Mm-mm. Venus. Kalau tidak menyebabkan autis, apakah juga benar kalau kelebihan asam folat bisa menyebabkan anak jadi tangtai dan liptai, dok? Oh, belum ada evidence-nya juga, Mbak, Belum untuk ada ya. tangkai dan liptai itu biasanya memang tangkai liptai itu genetik, mungkin orang tuanya juga model lidahnya atau model tali lidahnya seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya Iya, sama asam folat. nggak ada hubungannya. Jadi sebenarnya yang Mm-mm. diperluin jangan sampai terpengaruh sama mitos sana sini ya, dok ya. Karena bayinya Betul. lagi butuh banget nih. Iya. Oke. Dari Mams Okti, dok, bagaimana sih cara menambah berat badan anak ketika divonis gizi buruk? Apakah keputusan pasang selang NGT itu adalah jalan yang terbaik, dok? Karena sempat nggak mau makan dan minum, lebih milih minum ASI aja. Ya, umurnya sekali lagi umurnya berapa Iya, nih? umurnya ya. Nggak apa-apa deh, kita ngomongin secara general ya. Iya, Jadi memang kalau gizi buruk kan kasihan sekali ya, anaknya tuh udah apa semuanya tuh udah habis deh gitu ya, udah lemaknya iya. nggak ada segala macam. Dan biasanya nafsu makannya juga nggak bagus gitu ya Mbak. Mm, Jadi mau nggak mau kan nggak bisa makan ya, terpaksa pasang iya. selang gitu dari hidung. Memang kita sebagai orang tua sedih sekali ngelihatnya ya. Cuman kadang-kadang itu memang diperlukan karena semua yang masuk kan langsung ke lambung tuh dan biasanya kita juga Mm, memberikan makan cairnya tuh nutrisinya tinggi gitu. Jadi kebutuhan kalorinya tuh terpenuhi dari makan cair yang atau susu misalnya yang kita berikan lewat selang. iya. Namun, mesti saya setuju dengan Mam Venus ya. Kalau misalnya dia kan mulai ada perbaikan nih setelah pasang selang, udah bisa makan sedikit-sedikit kan anaknya udah mulai Mm, lebih segar, kenaikan berat badan udah mulai bagus. Nah, itu mulai diimbangi dengan belajar makan sedikit-sedikit melalui mulut, iya. walaupun masih pakai selang misalnya gitu Mm, supaya indera-indera pengecap, rasa di mulutnya itu masih tetap berfungsi gitu. Dia iya. nggak lupa ngunyah, nggak lupa ngerasain makanan manis, asin kayak gitu misalnya. Jadi Mm, tetap diperkenalkan sehingga nanti kalau pas waktunya udah pasang selang, dia tinggal kita latih lagi biar lebih jago gitu oromotornya. mm. Iya, iya. Jadi ini mungkin jadi jalan yang sebenarnya jadi solusi pertama sambil nanti pelan-pelan diperbaiki dulu selera makannya ya, dok ya. Iya, tapi sekali lagi Iya, Mbak Ira itu memang masing-masing tergantung iya, sama kondisi masing-masing anak. iya, iya. Benar karena nggak ada juga yang tega ibu ngeliat anaknya dipasang selang di Iya. hidung untuk NGT itu emang keputusan yang besar sih, dok. Oke, selanjutnya dari salah satu mau tanya nih, dok, anak saya 15 bulan, berat badannya 9,5 kilo, tinggi badan 72, tapi belum bisa jalan. Apakah karena BB-nya kurang atau sebenarnya butuh vitamin kalsium supaya bisa cepat jalan? Baik, jadi 15 bulan 9,5 kilo tuh sebenarnya lumayan sih Hmm, ya. hmm, Mestinya sih sekitar 9,7 sampai sampai 10, tapi kalau 9,5 masih oke dan mudah dikejar gitu ya. iya, Uh, Tinggi badannya juga sebenarnya tergantung tinggi badan lahir Mbak Ira. iya, Jadi iya, panjang badan anak pada usia 1 tahun itu 1,5 kali panjang lahir. iya. Masalahnya saya nggak tahu nih panjang lahir anak ini berapa gitu. Sehingga Iya, iya, iya. 72 cm ini udah cukup apa enggak nih buat Iya, iya. sekarang gitu. Hmm, Jadi kita hmm, mesti tahu data tinggi badan lahirnya.
Nah, Oh, belum bisa jalannya nih gimana gitu. Anak umur 15 bulan kan memang biasanya jalannya masih takut-takut ya, iya. ada yang masih dititah, apalagi kalau orang-orang di rumah pada super perhatian gitu. Hati-hati jatuh ini itu. Berarti ya dia jadi telat jalan gitu. Nah, nggak bisa jalan ini kayak gimana? Apakah benar-benar nggak bisa berdiri? Apakah udah bisa berdiri tapi belum bisa titah? Kita mesti lebih pasti. Nah, kalau bukan cuman suplemen yang dibutuhkan kalsium pada anak-anak yang memang nggak bisa jalan pada umur 15 bulan. Pertama kita harus tes apakah sarafnya dia tuh berfungsi dengan baik. Oke. Apakah ototnya juga berfungsi dengan baik dan apakah protein yang diberikan sudah cukup, stimulasinya juga sudah cukup, rangsang psikologis dari rumah juga sudah kuat apa belum. Jadi bukan cuman pemberian suplementasi kalsium saja. Dan kadang kalau anak minum susunya banyak, kita periksa kalsium darahnya itu udah lebih tinggi dari normal loh. Jadi harus Oke. hati-hati. Oke. Jadi Iya, ini jadi memang banyak faktor kompleks ya. loh. Iya, Betul. iya, benar-benar kompleks ya. Jadi memang sebaiknya pemeriksaan fisik oleh dokter spesialis anak dibutuhin banget ya dok di proses seperti ini ya. Iya benar. Oke. Dari Mams Dila nih dok, dok anak saya umurnya 2,5 bulan, berat badan 7,5 kilo. Apakah sudah termasuk obesitas ya dok? Dan apakah bisa berpengaruh ke nantinya dia? Iya, oke. Selamat ya, ini kayaknya asinya kuat banget nih. 2,5 bulan, 7,5 kilo luar biasa. Dan saya juga butuh sebenarnya data berat lahirnya. Kalau memang Oke. berat lahirnya 4 kilo gitu ya, Iya. dia naik 3,5 kilo dalam 2,5 bulan ya berarti memang naiknya 750 gram per bulan gitu. Tapi kalau Iya. dia lahirnya 3 kilo, berarti kan naiknya 4,5 kilo ya dalam waktu Mm-mm. 2,5 bulan. Itu memang Mm-mm. di atas rata-rata tuh Mm-mm. ke pertambahan berat badannya. Kalau saran saya Mm-mm. sih pertama memang kita sebagai dokter anak mesti tahu dulu berat Iya. lahirnya berapa. Terus kita hitung Iya. biasanya kan masih bisa 1,5 kilo per bulan Iya. kenaikan berat badannya. Bahkan ada yang Iya. sampai 1,7 kilo. Nah setelah Mm. itu kita juga tapi nggak usah khawatir kalau sebelum di bawah 6 bulan tuh memang kenaikan berat badan suka cepet banget ya, apalagi 3 bulan Mm. pertama Iya. growth spurtnya segala macam. Tapi setelah itu agak berkurang sih. Nah, Mm. obesitas itu benar-benar kita harus terapi kalau anaknya udah di atas 2 tahun, Mbak. Jadi kalau memang udah Oke. kegemukan apa segala macam, baru kita batasin deh segala macam Mm. makanan gulanya dan karbonya ya. Tapi Iya. kalau baru 2,5 bulan sih kita pantau terus aja. Kalau Oke. kenaikannya memang terus-terusan jadi banyak, kadang kita harus cek ada kelainan hormon atau kelainan metabolik nggak gitu yang lebih serius. Mm. Oke, jadi kalau misalnya Mams mungkin masih ada kesempatan untuk bertanya, jangan lupa sertakan juga berat badan lahir, tinggi badan saat lahir. Jadi lebih kebayang nih pertambahannya gimana Iya, ya dok ya. Oke, ini benar. selanjutnya dari Mams Tia nih dok. Dok, Yes. mengatasi panas dalam karena kemungkinan anaknya punya sariawan pada anak 1 tahun 9 bulan tuh gimana ya? Karena anak jadi nggak mau makan. Saat ini berat badannya 10,3 kilo dengan tinggi 84 cm. Oke, ini bagus banget nih lengkap ya. 1 tahun 9 bulan, udah Iya. udah nyatet kayaknya pesennya Mbak Ira. Jadi kalau 1 tahun 9 bulan 10,3 kilo itu juga pas ya. Iya. Kalau bisa sih 11 kilo lah di umur Iya. segini. Iya. 11 kilo. Nah, dia suka sariawan. Yang pertama sariawan itu pertama karena kurang minum. Jadi Mm-mm. asupan air putih pada anak umur 1 tahun 9 bulan itu sudah mencapai 800 sampai 1000 cc per hari. Jadi Oh, oke. itu di luar susu, di luar sup ya. Jadi minimal tuh 800 cc. Satu aqua sedang, satu gelas aqua kecil. Itu Iya. udah ditakar begitu aja di Mm-mm. tempat tidurnya misalnya gitu. Pokoknya dalam satu hari habis segitu. Di luar ASI, di luar sup, di luar jus buah misalnya kayak gitu. Iya. Supaya nggak panas dalam. Terus yang kedua, jaga kebersihan mulut terutama. Jadi memang bantu sikat gigi ya, pakai kasa sih masih ya. Terus mulai diajarin kumur-kumur karena umur 2 tahun kan diharapkan ya udah mulai bisa lah dibilang kumur-kumur sedikit gitu. Iya. Terus yang ketiga perlu asupan vitamin C, vitamin E supaya mencegah supaya tidak terjadi panas dalam atau sariawan. Jadi asupan buah, sayur, Mm-mm. jus buah kalau perlu Mm-mm. itu juga disarankan untuk mencegah sariawan.
Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, Jaga jadi kebersihan mulut juga. iya, jadi selain vitaminnya jangan lupa asupan cairannya juga kebersihan mulutnya karena mungkin di umur-umur ini kan emang harus sikat gigi dan bersihin mulut tapi emang agak susah juga ya dok ya karena nggak taunya juga Hmm. agak ribet gitu. Ya, yang paling gampang Hmm. suruh minum sebenarnya. Oke, iya iya Uh, Sebagai flushing segala bakteri ya yang bisa ada di mulut. iya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mas Maulida nih dok. Dok, Ya. usia anak saya 4 bulan. Setiap bulannya cuma naik 500 gram. Apakah itu normal dan apakah harus ada cara khusus untuk naikin berat badannya dok? Baik, jadi memang kalau uh, kita tuh mengharapkan usia 0 sampai 3 bulan kenaikan berat badan 750 gram per Oke. bulan minimal. Jadi kalau Iya. anak Bu Maulida naiknya 500 gram ya memang mohon maaf kurang Iya. kenaikannya. Kemudian umur 3 sampai 6 bulan kita harapkan kenaikan berat badannya minimal 600 gram per bulan. Iya. Jadi memang sekali lagi kurang. Nah, mengapa kurang? Itu yang menjadi pertanyaan dan harus dicari solusinya nih bersama antara ibu sama dokter anaknya. Karena kita harus menyingkirkan adanya kemungkinan anemia, Iya. kemungkinan ASI-nya kurang, kemungkinan infeksi seperti infeksi saluran kemih atau infeksi yang lainnya, atau bahkan yang lebih serius bisa ada kelainan metabolik, kelainan hormonal gitu. Tapi kan persentasenya lebih kecil ya Mbak. Iya. Cuman pertama-tama ini yang kita harus perhatikan apakah ASINya mencukupi, apakah perlu ada tambahan PASI sementara, apakah ibunya harus diajari lagi manajemen laktasinya. Siapa tahu Oke. apa dengan manajemen laktasi yang baik ASINya jadi berlimpah sehingga Iya, tidak iya. memerlukan tambahan PASI. Iya, iya. Oke. Jadi masih banyak jalan menuju tinggi apa berat badan yang normal ya, Dok ya. Benar. Oke, ini dari Mams Lia nih, Dok. Dok, sebenarnya takaran sufor dan UHT untuk anak 2 tahun 10 bulan tuh berapa sih, Dok? Oke. 2 tahun 10 bulan itu sebenarnya sekitar 750 cc per hari. Ada yang Iya. maksimal sampai 900 cc per hari. Mm-mm. Kalau saya sendiri, kalau anaknya udah di atas tahun, udah mulai makan, apalagi udah 2 tahun lebih ya, 2 tahun Iya. 10 bulan, saya lebih senang membuat anak menyukai makanan padat. Oke. Karena makanan padat otomatis kalorinya lebih baik. Dan arahnya kan memang anak ini nggak mau kita kasih susu terus gitu Iya, loh. iya, Kita mau iya. dia makan. Iya. Makin gede anak, makin sedikit jumlah susunya justru. Jadi antara 750 sampai 900 cc per hari total. Jangan lupa Oke. harus minum juga nih Bunda Lia. Anak ibu 2 tahun 10 bulan itu sekitar 1000 cc per hari. Jadi memang banyak cairan yang dibutuhkan. Kalau kebanyakan susu nggak minum air, nanti anaknya konstipasi, sebel. Iya, 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 iya. Oke. Jadi makan padat harus diutamakan apalagi di usia mereka sudah bisa mengunyah dan segala macam ya, Dok ya. Benar sekali Mbak Ira. Oke, nah ini ada Mams juga nanya, dok, anak saya 7 bulan, setiap kali diberi makan makanan yang terasa pekat selalu muntah. Apakah dia punya kelainan yang harus diperiksakan, dok? Ya, jadi itu namanya gagging reflex. Jadi dia kalau rasa makanan sesuatu yang aneh gitu ya, rasa teksturnya dia gitu ya, wah Mm-mm. gitu ya. Nah itu satu, masih mungkin normal sih kalau anaknya berat badannya naiknya bagus. Mm-mm. Yang kedua, kita juga harus introspeksi. Untuk 7 bulan, sebenarnya konsistensi makanan yang kita kasih itu udah sesuai belum sih Iya, dengan iya, iya. umurnya? Jangan-jangan kita ngasih terlalu kasar lagi. Iya, iya, benar-benar. Iya. Ya, jadi kita harus introspeksi juga apakah teksturnya harus diturunin dulu sedikit. Setelah itu baru kita naikin lagi bertahap. Yang ketiga, kita harus Mm-mm. lihat anaknya nih sebenarnya 7 bulan udah bisa duduk sendiri, kepala tegak, apa segala macam udah memenuhi syarat MPASI yang baik apa enggak sih? Kalau memang belum bisa tegak, masih ada head lag, kepalanya masih jatuh segala macam, mungkin memang ada kelainan saraf yang harus Mm-mm. diperiksakan gitu. Iya, 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 Jadi, iya. dan yang terakhir, jangan lupa kalau kita mencobakan makanan baru ke anak, itu nggak selalu anak tersebut langsung suka. Satu kali kasih langsung suka itu tidak. Karena dia juga punya sensor sendiri, dia punya selera sendiri. Kadang-kadang dia suka tekstur yang kayak mashed potato, tapi dia tidak suka tekstur kayak daging
cincang giling misalnya gitu. Otomatis kalau dikasih daging cincang giling ya dia muntahin. Sama aja Iya, kayak kita ya, nggak suka ya kita nggak makan, iya, intinya iya. kayak gitu. Jadi ada Nah, 4 faktor memang tadi yang mempengaruhi kenapa anak suka melepeh atau membuang makanan. Dan itu semua mesti dievaluasi satu persatu. oke dokter. Terima kasih penjelasannya ini lengkap banget dari A Sama-sama. sampai Z nih dok. Gitu ya. Nah selanjutnya, selanjutnya dari Mams Lisna nih dok. Dok, usia anak saya laki-laki, usia 2 bulan 10 hari, berat badannya 6 kilo, tinggi badan 53 cm. Apakah ini termasuk berat badan berlebih? Karena menurut tabel BB normal termasuk berlebih. Kalau memang berlebih, apa yang harus dilakukan nih dok? Ya, baik. Sekali lagi saya membutuhkan data lahir, tapi Mm-mm. anggaplah memang 2 bulan ini 6 kilo memang besar Iya, sih. iya, Gizi lebih. Ini ASI atau PASI juga saya perlu datanya. iya, Kalau ASI ya kita terusin aja sih ya, nggak iya. usah apa Gak usah ditahan-tahan dipusingin ya dok kecuali ya. Iya. iya, kecuali kalau anaknya muntah-muntah terus ya, kita harus Mm-mm. atur Iya. nasinya. Tapi kalau dia pakai PASI, ya mungkin kebanyakan mungkin PASInya Iya, dikasihnya, iya, iya. kalori dari situ terlalu tinggi sehingga kita kurangi. Oke. Tapi intinya kalau ASI sih nggak usah khawatir, tetap dikasih ya. Langsung dikasih aja ya. Mungkin itu memang beruntung juga ya dok, nggak mengalami masalah namanya Iya, berat badan kurang ya dok ya. benar. Oke. Selanjutnya dok, pertanyaannya dari Mams Amelia. Dok, anak saya nggak diimunisasi nih. Apakah ada dampaknya? Wah ini mungkin agak sedikit melenceng dari kita nutrisi. Tapi sebagai 3 pilar penting untuk tumbuh kembang anak di awal kehidupan, ini harus penting juga dijelasin nih dok. Kalau anak nggak diimunisasi, kenapa sih? Ya, jadi kalau anak nggak diimunisasi, pertama dia tidak ada antibodi, nggak ada daya tahan tubuhnya terhadap penyakit-penyakit yang memang sangat berbahaya ya, mengancam pertumbuhan dan perkembangan anak ibu gitu. Yang kedua, bisa saja ya kita harapkan sih anak ibu beruntung ya, karena sekitarnya tuh semua udah diimunisasi sehingga sudah terjadi imunitas masyarakat atau yang disebut dengan herd immunity, sehingga di lingkungan ibu tidak ada misalnya penyakit difteri lagi gitu, jadi ibu ya otomatis juga nggak kena gitu. Iya. Yang ketiga mungkin memang dari ASI kan memang ada antibodi juga, tapi antibodi dari ASI itu kan nggak spesifik gitu. Jadi Iya. untuk semuanya pukul rata. Nah, gunanya imunisasi itu untuk memberikan antibodi yang spesifik. Apalagi pada saat pandemi begini, kalau berat daya tahan tubuh kita turun aja ya, langsung gampang banget terkena infeksi. Iya. Jadi kalau anak ibu diimunisasi, bukan berarti 100% dia tidak akan terkena penyakit tersebut. Tapi kalau dia terkena, itu efeknya tidak berat, hanya ringan Oke. saja. Dan nggak jadi membahayakan, nggak fatal. Iya. Jadi ya baiknya tetap harus diimunisasi sih, Bu. Jangan lupa imunisasi ya, karena Iya, ini kan jadi investasi anak, dia akan hidup untuk dalam jangka waktu lama ya dok ya. betul. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Mams Indah. Dok, anak saya sudah 11 bulan, tekstur makannya masih yang disaring, dikasih agak kasar. Jadi tekstur makannya masih disaring. Dikasih agak kasar sedikit, langsung hue. Apakah aman dok kalau untuk lama naik tekstur makanannya? Ya, jadi kita juga harus lihat anak ibu ini udah bisa seperti anak 11 bulan belum? Seperti manjat-manjat, terus udah rempong deh, kayak udah mau berdiri-berdiri, kayak gitu ya. Udah susah jagainnya. Jadi kalau memang dia ototnya udah sesuai dengan perkembangan anak 11 bulan, mestinya makannya juga udah bisa gitu. Iya. Walaupun dia nggak ada gigi, dia bisa mengunyah dengan gusi, jadi jangan khawatir. Nah, tentu saja ini kan 11 bulan nih udah mendekati kayak nasi tim ya Mbak Ira ya mestinya. Jadi pertama kita kasih bubur saring kasar dulu. Ini kan udah diberikan nih bubur saring Iya. kasar. Itu jangan mundur lagi. Jadi kalau Oke. misalnya dia muntah sedikit atau dia rasa nggak mau, jangan menyerah. Kasih nasi tim yang gurih, yang enak ya Mbak Ira ya. Kayak nasi uduk, nasi Hainam, nasi gurih lainnya gitu ya, nasi kuning misalnya kayak gitu. Terus kita penyet-penyet agak lembek sedikit. Terus kita sesuaikan sama rasa yang anak tersebut suka. Biasanya sih mau kalau dikasih Iya. nasi gurih gitu ya, nasi uduk kita aja mau ya Mbak Ira ya, anak-anak juga mau lah ya. Jangan lupa, boleh kasih gula garam, udah boleh pakai minyak canola sedikit, udah boleh dikasih bawang putih, bawang bombay gitu kan juga udah boleh.
soto ayam juga kuahnya juga udah boleh kalau umur Iya, iya, 11 bulan gitu. Jadi iya. kasih yang gurih dan satu lagi yang penting 10 sampai 15 kali mencoba baru anak bisa beradaptasi dengan rasa dan tekstur. Oke, jadi itu ya dok. Kalau baru sekali dua kali, jangan menyerah. Masih ada 9 kali lagi dok mungkin ya. Iya, iya betul. Oke, selanjutnya dok. Ini pertanyaan dari Mama Swita. Dok, bagaimana mengatasi alergi pencernaan pada anak usia 2,5 tahun? Alerginya apa nih terhadap Iya, apa? iya, iya. Itu yang Alergi harus di sus, fokus ya. maka alergi susu, alergi makanan, alergi debu, yang mana? Yang Iya, iya. alergi pencernaan mungkin terhadap makanan mungkin ya. Kalau alergi makanan sih, kalau umurnya udah 2 tahun setengah, mestinya sistem imun sama saluran cernanya tuh udah mateng, udah lebih mateng. Jadi Iya. udah boleh kita challenge sedikit-sedikit dengan makanan yang tadinya dia alergi. Tapi memang lebih jelasnya mesti ke dokter gastro atau ke dokter alergi anak. Nah, iya. Jadi kalau misalnya memang subspesialisnya gastro, Dokter Frida bisa jadi salah satu tujuan konsultasinya ya dok ya. Makasih loh Mbak Ira. Oke. Makasihnya. Selanjutnya dari Mams Laili nih dok. Dia mau nanya, dok bayi saya 2 bulan full ASI sudah 8 hari belum BAB, tapi kentut terus dan berbau. Apakah masih normal? Dan apakah hin milk mempengaruhi pup? Karena for milk saya lebih banyak daripada hin milk, padahal di BF terus. Ya, oke. Pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau ASI eksklusif belum BAB 8 hari masih normal. Asal bayinya nggak rewel, nggak tampak kesakitan, berat badannya naik sesuai kurva. Itu Oke. 3 yang penting. Lalu kentut terus ya otomatis karena banyak bakteri lah ya. Iya. Bakteri tinja di dalam gasnya banyak, otomatis dia kentut terus. Apa sih yang harus dilakukan? Ibunya harus lebih banyak asupan air putih. Terus serat juga seimbang. Nggak perlu berlebihan, yang penting cukup aja. Asupan air yang banyak. Kemudian for milk dan hin milk. Seperti kita ketahui, for milk itu kan ASI awal. Dia tuh Iya. lebih encer. Jadi dan kandungan lemaknya juga lebih sedikit. Nah, biasanya dengan for milk yang banyak, memang kenaikan berat badan bayi nggak sebanyak kalau dikasihin milk gitu, dikasih ASI belakang. Tapi untuk soal dosanya Iya. juga tinggi, sehingga bisa membantu pergerakan ususnya biar lebih pupnya lebih baik. Tapi nggak usah khawatir, ini hubungannya tuh dengan ASI ASI ibu yang diserap sempurna oleh baby, sehingga massa tinja yang terbentuk juga sedikit atau minimal. Tapi asal kenaikan berat badannya bagus, nggak masalah. Nggak masalah ya dok ya. Jadi memang benar Iya, yang namanya bayi ASI kalau misalnya tidak BAB berhari-hari bisa jadi itu karena ASINya terserap dengan sempurna itu ya dok ya. iya benar. Oke. Selanjutnya dari Mams Dian nih, dok anak saya kena TBC umur 9 bulan. Apakah ada pantangan makanan yang bisa mengganggu perkembangan anak? Dan apakah penyakit ini akan langsung mempengaruhi tumbuh kembangnya dok? Oh ya, jadi TB memang di Indonesia kan memang banyak dan di seluruh dunia Indonesia memang kedua tertinggi ya Mbak Ira. Jadi Iya. anak-anak memang banyak yang kena TB. Nah, justru makanan yang tidak boleh dihindari tuh justru makanan yang tidak bergizi menurut saya. Jadi kayak permen, gula, minyak gorengan kayak gitu kan nggak begitu penting ya buat pertumbuhan anak, ya itu jangan dikasih gitu. Kecuali ya kalau buat sekali-sekali senang-senang lah makan es krim kayak gitu, tapi bukan kebutuhan. Justru yang harus dipentingkan tuh proteinnya yang tinggi, terus kalorinya juga mesti dinaikkan lebih tinggi Iya. daripada kebutuhan anak sehat. Karena dia membutuhkan kalori lebih ini untuk melawan infeksi penyakitnya. Jadi justru memang harus makan sehat gitu. Jangan jangan dibatasin nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nanti malah nutrisinya nggak seimbang. Iya, iya, iya. Jadi memang secara umum aja kurangi makanan yang kurang bergizi dan seimbang ya dokter. Ya, Oke, selanjutnya ini sudah jadi masa penutup kita nih dok. Mungkin dokter mau ya, memberikan pesan untuk para moms yang lagi bingung sebenarnya nutrisi terbaik untuk anak di masa awal kehidupan ini apa aja sih dok? Ada pesan-pesannya nggak dok? baik. Jadi seperti yang tadi kita udah bicarakan Mbak Ira, yang pertama memang
um, sebelum hamil, ibu-ibu ini juga harus mempersiapkan diri dengan folat, zat besi ya, protein yang baik. Pada saat hamil juga perlu protein, nutrisinya juga bagus. Pada saat menyusui juga sama, kadang-kadang memerlukan 500 kalori lebih malah. Jadi Iya, jangan makan sembarangan, harus makan sehat. iya. Lalu ASI tentu saja yang utama di 6 bulan pertama. Setelah itu MPASI. MPASI juga yang penting tuh protein dan lemak sehat, karbohidrat. Sayur-sayuran tidak perlu dikasih terlalu banyak pada saat umur 6 sampai 12 bulan. Oke. Secukupnya aja. Nanti kalau di atas 1,5 tahun, 2 tahun baru kita mulai perbanyak asupan serat dari buah dan sayur. Bukannya berarti nggak perlu, karena pada Iya, masa itu juga perlu buat pengenalan, cuman bukan fokus utamanya. Jadi iya. yang paling penting adalah um, tetap update pengetahuan kita sebagai moms ya, moms milenial, agar kita saat hamil sehat, menyusui sehat, anak kita juga sehat, terbebas dari segala penyakit dan stunting. Salam sehat selalu ya Mbak Amin. Ira, amin. Iya, iya. Terima kasih dokter. Sore ini ternyata pencerahannya banyak banget didapetin dan semoga Aziz. pertanyaan para moms yang udah terjawab juga lumayan bisa jadi pemecut nih. Oh, anaknya ternyata kurang, anaknya sudah cukup dan segala macamnya. Semoga ada kesempatan Iya, lagi ya dok, kita bisa untuk iya. ngobrol-ngobrol hal tentang nutrisi ya dok. Oke Mbak Ira, makasih banyak ya Mbak Ira, mam semua Iya. terima kasih perhatiannya yang udah gabung. Ya, dan terima kasih juga untuk para moms yang sudah stay tune selama 1 jam ke depan. Besok kita libur dulu, tapi hari Jumat kita ketemu lagi dengan Sandra Dewi ngomongin soal parenting. Jadi jangan sampai ketinggalan ya moms. Selamat sore dan terima kasih dokter. Sama-sama Mbak Ira, selamat sore.